berjamaah kita, jadikan pahala yang membawa kita semua menjadi penghuni-penghuni surganya Allah insyaallah. Lanjut Pak, sampai subuh. Allah. Kita sebagai umat Islam memang sudah sepatutnya dan seharusnya bangga. Apalagi Bapak Ibu sekalian, Islam dari lahir dari keluarga yang sudah Islam, tinggal di lingkungan yang mayoritas umat Islam. Kami teman-teman para mu'alaf ini mengucapkan 2 kalimat syahadat itu penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Ada yang diusir, ada yang dibuang oleh orang tuanya, ada yang diceraikan oleh pasangannya, macam-macam. Dan tidak ada kata terlambat buat kita semua untuk sama-sama taat pada Allah. Saya datang nggak sendiri, saya datang dari Jakarta itu bertiga. Saya bareng sama Profesor Refri Harun, seorang profesor ahli bidang hukum tata negara, dan satu lagi senior saya yang saya dengar lagu-lagunya itu sudah jadi artis sebelum saya lahir. Mas Edi, diri Mas Edi, Mas Edi Kemput, asli Surabaya, Masya Allah. Dan saya sendiri pun nggak bisa mengikuti, belum bisa mengikuti jejaknya beliau. Datang ke rumah-rumah warga, ketok rumahnya, ayo Pak, Bu, sholat yuk di masjid. Karena teman-teman jamaah tablik itu, Masya Allah. Saya pernah ikut Pak yang 40 menit ya. 40 hari nggak sanggup. Luar biasa. Yakin sama Allah terus yakin. Dan kita umat Islam itu selalu dipusingkan dengan istilah-istilah atau dengan ormas-ormas yang ada. Itu juga saya sayangkan. Karena ada satu mu'alaf datang, baru 1 hari dia mu'alaf, besoknya dia telepon saya, Bang Dewa, teman kantor saya tanya, saya Islamnya NU atau Muhammadiyah. Ada mana gitu, lagi belajar buku sholat gitu ya, karena dia mu'alaf gitu ya, baru belajar tentang bacaan sholat, dia belajar tentang istiftah. Dia baca tuh Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Teman sebelahnya bilang, oh NU ente. Besoknya dia belajar doa istiftah yang lainnya, Allahumma baini wa baina. Oh Muhammadiyah ternyata ada aja. Kenapa Islam seperti itu? Islam ya Islam. Saya bilang, bro, nggak ada Islam ini, nggak ada Islam itu. Islam ya satu. Tadi kita sholat Isya berjamaah berapa rakaat? 4. Di Bekasi juga 4 Pak. Jangan mentang-mentang di Jawa terus langsung injil. Ada. Amin. Sama. Gak ada itu di Sidoarjo panas, jadi zuhurnya 2 rakaat aja. Gak ada. Semua sama. Beda dengan agama-agama selain Islam. Mereka punya sektenya masing-masing. Ada yang selalu saya cermati, itu Deuteronomi namanya. Deuteronomi dalam agama Kristen. Deuteronomi itu kayak sekte Pak, kayak sekte atau organisasi. Mau tahu Bapak Ibu, yang paling besar di Indonesia itu gereja apa? Tiberias. Itu paling besar, paling kaya,
paling luar biasa. Yang saya mau sampaikan adalah, apakah Bapak Ibu tahu siapa pendiri Tiberias? Namanya Pendeta Pariaji, seorang murtadin, anak kiai. Bayangkan. Tahun lalu saya dapat kasus, ada ustazah telepon saya, Mas Dewa, tolongin suami saya murtad. Ustazah. Saya tanya, suami ustazah siapa? Usut punya usut, ternyata suaminya seorang ustadz lulusan terbaik Kairo Mesir, Al-Azhar. Murtad, Pak. Luar biasa. Saya bilang sama istrinya, ustazah, kitab yang saya baca itu baru ya 3-4 kitab lah, dibandingkan suami ustazah berapa kitab sudah dibaca. Gimana dakwahnya? Ini yang terjadi, Pak. Saya pernah sahadatkan seorang pendeta. Habis sahadat, besok malamnya itu datang sekitar 60 jamaah gereja Ambon-Ambon, saudara-saudara kita dari timur sana. Dia bilang, kembalikan pendeta kami, jangan ajari pendeta kami ajaran-ajaran Islam yang sesat. Kembalikan pendeta kami. Ramai, Pak, waktu itu ngejar saya hadapi, saya diskusi dengan mereka semua. Bayangkan, yang saya pikirkan dan yang saya takutkan bukan karena didatangi 60 orang itu, bukan. Itu satu orang mu'alaf, Pak. Saya balik sekarang. Kalau ada saudara kita murtad, keluar dari Islam, apa yang umat Islam lakukan? Diam, nggak peduli. Saya pernah di YouTube saya bilang, saya senang, saya bersyukur kalau ulama-ulama di penjara. Saya dimaki sama sini. Pak, kok malah bersyukur ulama dan guru-guru kita di penjara? Saya tuh DLN, Pak, Dai Lapas Nasional resmi dari MUI Pusat dan dari Kebunham resmi. Jadi kalau ditanya ada ustadz yang paling sering keluar masuk penjara, itu saya, Pak, karena sudah ribuan. Tapi bukan kasus, memang dakwah di dalam sana. Dan kalau ada kiai di lapas itu berubah, Pak, jadi pesantren. Saya pernah lapas paling berat itu Nusa Kambangan sama Gunung Sindur, Bogor. Itu high maximum security. Itu pas berat sana. Rata-rata mereka hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Saya dakwah di sana, Pak. Ada napi terduga teroris di situ, Pak. Habib Rizik di situ ditahan. Habib Bahar di situ ditahan. Abu Bakar Ba'asyir di situ ditahan. Masya Allah. Saya di situ ketemu Rian. Ingat gak? Rian Jombang. Di situ hukuman mati. Jidatnya sudah hitam. Jadi setiap sel itu dibuka, kerjanya di masjid saja. Tobat. Ada sel besar, karena rata-rata satu sel itu isinya 7 sampai 10 orang, Pak, rata-rata. Tapi ada saya ketemu satu sel itu isinya cuma 1 orang. Ternyata nggak ada yang berani masuk ke situ. Mau tau nggak selnya siapa? Sumanto. Kok ente nggak berani gitu? Jangan gitu, Ustaz. Nanti saya lagi tidur tiba-tiba kaki saya digadoin. Ya juga sih, masuk akal. Makanya kok selnya besar, kok isinya cuma 1, ternyata Sumanto dan itu sampai di dalam seperti itu. Mereka mau belajar Islam, mereka mau bertobat. Bayangin, Pak, tato sampai ke muka. Ada saya kasus pembunuhan itu 21 orang yang dibunuh, 11 TKP, hukuman mati. Dia bilang, udah males bertobat sudah.
biarin deh. Tapi begitu kita datang, dekati, bicara dari hati ke hati, ternyata mau bertobat. Bayangin Pak, pembunuh kelas kakap ya. Sekarang di masjid itu balik lagi belajar Iqra, alif, ba, ta, belajar lagi doa-doa bacaan sholat. Itu yang kita mau. Di pelosok-pelosok itu seperti itu. Di daerah-daerah seperti itu. Masih banyak kesulitan, masih. Susah air bersih, mau wudu, mau sholat, mau wudu itu turun dulu ke bawah. Bangsa 10 menit wudu naik lagi. Itu kalau kentut di tengah jalan kan capek. Balik lagi turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ini sudah masjidnya bagus, besar, indah, karpetnya empuk, imamnya masya Allah, masih malas ke masjid, masih nggak mau. Jamaah saya di Bekasi, di Jabodetabek, terutama jamaah-jamaah yang anak muda, itu mereka saya larang sholat berjamaah, sholat fardu di masjid. Saya ulangi, saya larang mereka sholat fardu berjamaah di masjid kalau cuman sendiri. Paling tidak dia bawa 1 orang, paling tidak. Makanya 5:30 dia udah keluar Pak, tukang beca lewat ditarik Pak, bahaya ke masjid Pak, saya nggak boleh masuk kalau cuman sendiri. Itu yang tadinya 4 saf jadi 8, yang tadinya 8 jadi 16, yang tadinya penuh 1 lantai jadi 2 lantai. Nanti saya balik lagi insya Allah ini udah 5 lantai ke atas. Amin ya. 5 lantai ke atas, 5 lantai ke bawah. Loh, iya dong, biar banyak jamaah kita. Umat Islam itu kekuatannya berjamaah. Tanpa berjamaah Islam lemah. Dan itu yang mereka rusak. Di YouTube kayak gitu Pak. Ustadz Khalid Basalama diadu sama Ustadz Abdul Somad, Ustadz almarhum Jawas diadu sama Ustadz Adi Hidayat. Kayak gitu Pak. Itu kerjaannya Syiah Pak. Itu kerjaannya Yahudi pesek kok. Untuk apa? Untuk memecah belah umat Islam. Itu yang mereka lakukan. Terus kita diam saja? Gak bisa. Gak bisa. Umat Islam ini harus bersatu. Memang Rasulullah SAW itu sudah menyebutkan dalam hadis beliau bahwa umatku di akhir zaman akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya 1 yang diterima, yang masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Yang saya mau satukan yang 1 ini Pak, karena yang 1 ini yang pecah. Yang 73 yang lain gak usah diurus. Emang aneh-aneh itu. Al-Fatihah pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda. Yang tadi saya bilang itu adalah Indonesia ini penghasil nabi baru terbanyak di dunia. Dan ada pengikutnya. Bener. Bentar lagi nih ada yang Jawa Timur tuh, yang bisa ngomong sama semut. Bentar lagi jadi nabi nih. Coba aja cek. Ini Pak, masalah kita. Sudah adab dan akhlaknya hilang. Tidak mau belajar tentang Islam. Kemudian umat Islamnya terpecah-pecah. Ada guru saya tuh pernah guyon. Dia bilang nih, kalau seluruh umat Islam di Indonesia dikumpulkan, oke? Seluruh umat Islam di Indonesia dikumpulkan, kemudian kita jalan ke Palestina, kita bantu saudara-saudara kita di Palestina. Wow, orang di Palestina senang. Oh, umat Islam Indonesia datang, banyak datang. Ditunggu, ya datang 1 orang. Ditanya, loh, pada kemana yang lain? Yang lain habis Pak, ribut di jalan. Karena apa? Karena umat Islamnya tidak satu hati. Tidak seperti dulu zaman para sahabat, tabi'in, Masya Allah. Dan kita menerima kasus banyak. Tadinya Jawa Timur ini tidak masuk radarnya saya, nggak masuk. Jadi beberapa wilayah itu tidak masuk ranah dakwah saya.
Contoh Aceh itu nggak masuk ke saya, Padang itu nggak masuk ke saya, Madura itu nggak masuk ke saya, termasuk Jawa Timur. Tapi wilayah timur yang lain, Bali, Sulawesi, NTT, NTB, Maluku, Papua, itu jatah saya. Karena umat Islam di sana minoritas, sedikit. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, umat Islam kita hanya 8%. Tapi Bapak mau tahu, kampus terbesar di Kupang itu kampus apa? Muhammadiyah. Yang 60% lebih mahasiswa dan mahasiswinya bukan Islam. Makanya saya waktu dakwah di sana bingung, kok saya ngisi pengajian di masjid kok sedikit, perasaan di luar tadi banyak. Saya tanya sama dosennya, kenapa mahasiswanya nggak ikut pengajian? Wah, mereka bukan Islam, Ustaz. Nah, iya bukan. Bahkan di Kupang itu orang tuanya itu sudah menekankan ke anaknya, nak, belajar yang pintar, harus jadi anak yang cerdas supaya bisa masuk Muhammadiyah. Malamnya saya ngisi di kafe kopi bareng sama salah satu sahabat saya, Mas Sakti, Silon Seven. Ngisi di kafe kopi yang hadir 60 orang. Begitu acara selesai, panitianya baru bilang, Bang, tadi yang 60 itu yang Islam cuma 4. Saya bilang, untung ngomong saya nggak aneh-aneh. Kalau aneh-aneh nggak pulang. Saya dakwah juga kadang sama kakak angkat saya. Nah, waktu saya dari Bali ke Jakarta, saya nggak punya rumah, Pak. Saya tinggal di studio RCTI, studio 3. Jadi saya main band, Pak. Saya gitaris. Tahu grup band saya? Lagunya tuh, lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Jelek ya suaranya? Soalnya mau main gitar, bukan penyanyi. Itu saya gak punya tempat tinggal. Saya tinggal sama orang yang akhirnya 4 tahun saya sama dia. Dulu belum terkenal, sekarang terkenal banget. Namanya Master Limbat. Aslinya bawel. Ya, di depan kamera aja dia nggak ngomong, diem ngomong sama burung hantu doang. Aslinya bawel orang, cerewet banget. Kemarin baru pulang dari Malang, syuting di Malang dia. Saya tinggal sama beliau. Karena sosoknya kadang-kadang saya ajak dakwah, Pak. Iya. Waktu itu ke Timur Leste, ada masjid masih bagus, tapi ditutup sek. Karena orang sana itu nggak suka ada orang Islam sholat. Sampai sana, wah, ada masjid, Master, yuk sholat yuk. Kita robohin satu sek, masuk ke dalam, itu masih bersihin botol-botol minuman anggur, topi lurus tuh ya, udah lurus kan, udah nggak miring lagi. Terus bom, aluminium foil, suntikan, narkoba, sampai alat kontrasepsi, Pak, di dalam masjid, Pak. Itu kita bersihin, sholat. Selesai sholat, di luar itu sudah nunggu 300 orang, lebih mungkin. Semua bawa parang, kita cuma berdelapan. Banyak sekali bawa parang. Saya bilang, ya Allah, ini mungkin waktu saya. Udah berharap mati syahid ya Pak, udah berharap. Saya lupa bawa limbat. Lupa. Saya bilang, Master, maju. Kok aku katanya? Lah sampean yang sakti kok. Maju lah. Maju dia. Begini dia. Yang di sana udah lihat. Ini Master Limbat kan yang di TV. Modalnya cuma gitu aja. Wah, Master Limbat ke rumah saya. Istri saya, anak-anak, mertua saya ngefans semua. Ternyata itu korlapnya seorang pendeta, Pak. Seorang pendeta. Gara-gara nih satu orang gondrong ini jadi makan-makan, Pak. Masya Allah, Pak. Sampai ditanya, Master Limbat ini sakti, kok bisa sakti, gimana caranya? Oh, karena saya Islam, Pak. Oh, kaget. Saya dengar gitu, sayanya di sebelahnya kaget, Pak. Apalagi pendetanya, karena saya Islam.
Islam itu yang membuat saya yakin pada Allah. Saya bilang keren juga si Gondrong. Saya diemin Pak, nggak mau saya selak, diemin aja udah ngomong apa dia. Pak pendeta kalau tidak percaya, bawakan saya air mendidih dan saya bikin air itu bisa dingin dengan hanya membaca Yasin 3 kali. Pendetanya, wah hebat ya. Dalam hati saya bilang, si pendeta nggak tahu kalau Yasin panjang. Jangankan 3 kali Pak, 1 kali saja itu dingin. Ini dia bilang baca, pendetanya, wah luar biasa masternya. Akhirnya Pak, itu 16 orang satu keluarga berikut pendetanya masuk Islam. Iya, dan sekarang dia sudah tahu kalau Yasin panjang. Tapi dia bersyukur karena sekarang dia jadi presiden Islam Timur Leste. Jadi di Timur Leste itu nggak ada MUI kayak kita, Majelis Ulama Indonesia itu nggak ada. Jadi dia bikin sendiri dan dia jadi presiden. Dia tunjuk diri dia sebagai presiden Islam Timur Leste. Masya Allah Pak, orang kayak gitu Pak, nggak ada masuk akal. Bener-bener kok bisa nih orang. Akhirnya sering saya ajak. Pernah umroh Pak, wah ini kacau bener-bener. Umroh itu pas di imigrasi dia dibilang syaiton. Udah rambutnya gimbal, pakai taring. Jadi master limbat itu dia nggak ada tulang Pak di sini Pak. Itu sudah diganti plat baja. Jadi atas bawah tuh baja. Terus kanan kiri itu mur. 3 kanan 3 kiri 3 dan dia tanam taring. Taring itu pun baja. Atas 2 bawah 2. Itu buat atraksi dia kalau suka narik truk atau narik tronton pakai gigi, itu dia pakai itu. Kuat Pak. Masya Allah itu. Dibilang syaiton. Sampai dibawain hafiz Quran dari Masjidil Haram, diruqyah Pak. Tidur dia Pak. Diruqyah, terus suruh baca Quran, dia baca juz amma kan, qul huwallahu ahad, Allah baca itu Pak. Lama hampir 7 jam kok nggak dikeluarin. Dia bilang ke petugasnya itu pakai HP dia, Syekh, I'm Indonesian artist. Oh, dikasih lihat video-video atraksinya dia Pak di TV Pak. Dilihat, oh naik kelas Pak. Tadi kan syaitan, Dajjal. Sudah kesel Pak. Dan saya bilang udah diem aja, ntar juga dari kedutaan datang. Enggak, malah naik kelas jadi Dajjal. Akhirnya tetap dikeluarin, dan dikeluarin karena beliau ini perokok berat gitu, nyari rokok. Dan saya baru tahu Pak, di Mekah ada Samsu Pak. Ada di Samsu tuh ada, dapat dia rokok. Sampai kita nyasar Pak. Nyasar. Aduh kemana ini? Dia bilang, tenang Mas Dewa, saya bisa bahasa Arab. Ada yang tahu nggak Master Limbat itu Al-Qadiri? Al-Qadiri. Karena saya tahu dia keturunan Arab, oh iya mungkin benar nih dia bahasa Arab nih. Saya udah yakin aja. Disamperin Pak Askar, petugas tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Karena nyasar. Dalam hati saya bilang, ya gitu doang, saya juga bisa. Untung nggak dijawab Pak sama askarnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Untung nggak gitu. Askarnya bisa bahasa Melayu, dia bisa bahasa Indonesia. Oh sini Mas. Akhirnya nggak nyasar. Banyak Pak pengalaman kayak gitu yang dakwah. Di Jember. Di Jember itu ada mualaf kita dibakar. Pulang syahadat dari masjid sampai halaman rumah itu disiram bensin sama ayah kandungnya, dibakar, mati. Saya bilang, ya Allah, saudara kita ini mati, insya Allah surga. Bahkan belum menjalankan syariat apapun Pak. Belum sholat, belum pernah puasa Ramadan, belum sunat. Ada juga kasus di Bogor, itu dipukuli satu keluarga sampai dia cacat permanen. Ada lagi akhwat kita umur 16, Sisilia kalau nggak salah namanya,
sama itu di Bogor. Dia izin sama orang tuanya mau syahadat, masuk Islam. Pas tidur itu bapaknya potong lidahnya, dipotong, digunting apa pakai cutter gitu saya lupa. Anak kandungnya. Saya bilang, ya Allah, begini amat Islam. Susah payah itu mau masuk Islam tuh kayaknya sulit sekali, kayaknya berat sekali. Dan saya pun nggak niat Pak berdakwah Pak, nggak niat. Saya cuma kepingin oke, saya masuk Islam, saya belajar Islam deh yang baik. Saya kepingin jadi umat Islam yang baik. Tapi guru-guru saya nakut-nakutin. Ustadz Adi, Ustadz Dedi Sulaiman, teman saya itu nakut-nakutin. Dia bilang, bro, lagu ente masih banyak diputar. Masih. Wah, lagu Mudarat tuh. Iya, gak ada manfaatnya lagu Mudarat. Wah, itu dosa jariah kata saya. Saya bilang, apalagi itu dosa jariah? Dosa jariah itu walaupun kita sudah jadi tulang belulang di kuburan pun dosanya tetap jalan. Saya bilang, ya Allah, ada model kayak gitu? Ada. Terus gimana? Dakwah, jalan, gugurkan dosa-dosa kita lewat dakwah. Sejalan, beraniin diri dakwah, belajar, terus belajar. Intinya cuma ingin mengajak saudara-saudara kita untuk sama-sama taat sama Allah, mau belajar tentang Islam, mau tahu tentang Islam dan yakin tentang Islam. Mu'alaf itu pertanyaannya macam-macam Pak. Bayangin ada mu'alaf nanya, bang, kenapa takbirul ihram begini? Allahu Akbar. Kenapa nggak gini? Atau gini gitu, kenapa? Bisa jawab Pak? Nggak bisa Mas. Bang, tahiyatul kenapa begini? Kenapa nggak gini? Atau gini? Atau apa? Kenapa? Nggak ada bisa jawab Mas. Kadang nggak kepingin tahu kan. Saya dapat penjelasan semua itu dari Dr. Zakir Naik. Ternyata ada semua manfaatnya, ada hikmahnya di balik semua gerakan-gerakan sholat. Kenapa sujudnya begini? Kenapa siku nggak boleh nempel? Kenapa telapak kaki harus nyatu? Itu semua ada manfaat. Islam nggak main-main. Dan anak muda generasi Islam saat ini, generasi muda umat Islam saat ini lebih banyak bergaul dengan syaitan. Mau tahu setannya apa? Nih Pak, joget-joget TikTok, Masya Allah. Joget TikToknya lebih sempurna dibandingkan gerakan sholatnya. Yang perempuan-perempuan muslimah kita, ya Allah, pakai celana pendek, saking pendeknya balapan sama celana dalam, pakai tank top, udah tua kadang-kadang masih joget-joget juga. Itu Pak. Guru-guru kita kasih program one day one juz, satu hari baca 1 juz. Kebanyakan Bang. Giliran baca WhatsApp 5 juz dia. Nggak ada manfaatnya. Beda dengan Al-Quran. Cara kita berkomunikasi dengan Allah lewat Quran. Karena Allah nggak mungkin WhatsApp kita, apalagi komen di Instagram kita, nggak mungkin. Cara kita berkomunikasi dengan Allah hanya melalui Al-Quran. Dan cara kita berdakwah adalah mengajak saudara-saudara kita untuk mau, ayo. Allah manggil kita Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggil semua. Dipanggil. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Kata Allah, hei, kau mau apa? Mau pangkat? Mau jabatan? Mau harta? Mau uang? Mau semua masalah-masalah kamu selesai? Mau nggak didatengin debt collector lagi? Nggak mau hidup penuh dengan cicilan dan kesusahan? Allah panggil, ayo sini, datang, saya kasih. Kata siapa? Kata siapa? Kata Allah. Masalahnya kita nggak mau datang.
Kita lebih pilih dunia, mati-matian kejar dunia yang sudah jelas-jelas tidak kita bawa mati. Ayo ramaikan masjid, ayo sama-sama taat. Tetangga ajak, orang lagi dagang di pinggir jalan ajak, ayo. Saya dari sini langsung, nggak langsung sih, saya masih bisa istirahat 2-3 hari di rumah sebelum saya ke Lombok dan ke Makassar. Orang suka nanya, bang, gak kasihan sama anak istri? Kasihan pak, anak saya masih kecil-kecil. Yang paling besar 7 tahun, laki-laki. Nomor 2 perempuan, nomor 3 perempuan. Sering betul saya tinggal-tinggal. Apalagi istri saya, Masya Allah. Yang namanya perempuan pak, oh Allah Akbar. Kalau orang ditanya, bang, dakwah ke siapa paling susah? Istri bang. Iya, karena dia agnostik dulu. Tahu agnostik? Agnostik itu beda dengan ateis. Ateis itu tidak percaya Tuhan sama sekali. Tapi kalau agnostik itu dia percaya Tuhan tapi nggak ikut agama mana-mana. Karena dia orang Filipina kan. Istri saya itu. Jadi begitu masuk Islam nikah susah pak dakwahnya. Mau pakai kerudung pelan-pelan susah. Setiap pulang dari safari dakwah kemana sukanya ke mall pak, belanja. Kalau nggak saya temenin pasti ngambek dia. Temenin masuk ke mall jalan, saya gandeng. Orang yang kenal saya kadang lihat, ya Allah Mas Dewa mesra banget sama istrinya. Bukan mesra pak, ini saya gandeng. Kalau nggak saya gandeng dia masuk toko sana, masuk toko sana, masuk toko sana. Jadi gandeng aja supaya lebih aman saldo. Karena laki-laki atau perempuan beda. Bapak punya 2 pasang sepatu, banyak atau sedikit? Banyak. Bahkan kalau jebol itu masih nyari tukang sol. Perempuan nggak bisa. Perempuan itu kodenya cuma 1, lucu. Jadi kalau lihat barang, Pak, lucu, harus beli pak. Karena kalau enggak di garasi saya tidur pak. Aneh ya, rumah saya yang beli, duit saya. Tapi kalau dia ngambek, saya yang tidur di luar. Perkara mau ke undangan saja, ke kondangan orang, dia datang ke saya bawa baju merah sama biru. Pak, pakai baju yang mana? Kan dia nanya kan. Saya jawab, biru aja, birunya bagus. Tahu jawaban dia apa? Merahnya keren pak. Kurang ajar. Dia udah nanya, saya jawab, tetap aja dibantah sama dia. Merahnya keren. Ribut 2 jam mau kondangan, cuman gara-gara baju biru sama baju merah. Saya tunggu aja di luar di teras depan rumah. Tahu pak, keluar bajunya apa? Hijau. Iya pak. Jadi nggak mungkin. Maha benar wanita pak. Ras terkuat di muka bumi itu. Jangan dilawan itu. Ada ibu-ibu naik motor sen kanan belok kiri, itu sennya yang rusak. Bukan salah dia, karena wanita tidak pernah salah. Maaf ya bu. Sorry. Jadi curhat saya. Tapi memang begitu keadaannya. Berdakwah kepada perempuan pun begitu pak. Saya punya pengajian khusus perempuan di Tangerang. Saya kasih nama itu Universitas Jurusan Ibu Rumah Tangga. Awalnya 16 orang, sekarang sudah lebih dari 400-an. Saya ngisi sebulan 2 kali. Sekali ngisi 4 jam. Dan 4 jam mereka masih kurang pak. Saya bilang ini pembunuhan berencana. Saya bilang, saya udah capek dari luar kota 4 jam. Masya Allah. Dulu awal-awal pak ngisi pengajian ibu-ibu itu, mata saya sakit pak. Warna-warni pak. Jilbabnya, kerudungnya, baju gamisnya, udah gitu make upnya, mata biru, pipi merah, bibir kuning. Masya Allah, saya bilang kenapa jadi kayak barongsai? Nggak apa-apa Ustadz, kan cantik. Cantik gimana bu? Kayak songgokong, saya bilang. Ibu-ibu cantik buat siapa? Buat suami. Bukan buat di medsos, buat juga bukan buat orang lain, buat suami. Zaman tabi'un, seorang istri itu begini. Dia tunggu suaminya datang. Sudah kedengaran kudanya atau untanya suaminya datang, buru-buru lari ke kamar.
ngapain? Dandan, pakai wewangian, bersolek. Untuk apa? Nyambut suami. Datang dibawain barang-barang suaminya, dipersilakan duduk di meja makan, sudah disiapkan makanan, dikasih makanan suaminya. Sebelum suaminya makan, sebentar suamiku. Dia ke belakang ngambil apa? Ngambil cambuk, Pak. Ngambil cambuk dikasih ke suaminya. Wahai suamiku, jika ada perkataanku, ucapanku atau perbuatanku yang membuatmu marah dan tersinggung hari ini, atau bahkan makanan yang kuhidangkan ini tidak membuatmu selera makan atau tidak enak, cambuk saya. Istri zaman dulu, istri sekarang luar biasa, Pak. Pakai daster, muka masker, mata pakai timun. Suaminya pulang, assalamualaikum, haram. Ada makanan, mana tuh, bikin makanan buat bapak. Terus suaminya bilang, aduh, keasinan. Apa kata istrinya? Masak sendiri. Udah bagus dibikinin, masih aja protes. Gitu. Beda, Pak. Makanya jadi suami, jadi seorang muslim, tugasnya berat. Nanggung dosanya istri, iya. Mendidik anak-anak, mendidik istri, iya. Jadi seorang wanita itu, ibu-ibu di belakang, bahagiakan suami-suaminya, bukan apa. Ini suami-suami ibu yang nanggung dosanya ibu. Ibu nggak nanggung dosa mereka, tapi dosa ibu-ibu itu yang paling sering kalau ketemu ngapain? Gosip, gibah, ngomongin orang. Padahal intronya begini, aduh maaf ya Bu Haji ya, bukan kita ngomongin orang ya, bukan ya Bu Haji ya, tapi ada lanjutannya. Tapi Masya Allah, gosip, gibah itu masih dianggap biasa. Cicilan riba dianggap biasa. Saya pernah ditanya, bang, saya pelaku bisnis bang, saya berbisnis. Nah, dalam bisnis itu saya suka kebiasaan dalam berbisnis itu, apalagi di pemerintahan, itu suap menyuap. Tahu ya? Suap menyuap, rusuah. Itu dosa enggak? Saya bilang, demi Allah itu enggak dosa. Saya dibilang, wah aneh nih Ustadz Dewa nih. Masa suap menyuap dibilang enggak dosa? Saya bilang, Pak, rusuah, suap menyuap itu tidak dosa Pak, tapi langsung neraka. Ya, sama kayak riba. Orang bunuh dosa, orang jahat dosa, maling, ngerampok dosa. Tapi kalau riba bukan hanya dosa, tapi menabuh genderang perang dengan Allah. Jangan dianggap sepele, Pak. Kok susah ya Islam? Ya memang susah, karena hadiahnya surga. Kalau hadiahnya kipas angin nggak susah. Tapi karena Islam hadiahnya surga, makanya susah. Itu yang kita harus tanamkan. Oke, saya akan jauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah. Saya ganti menjadi hal-hal yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Terakhir Pak, sebagai penutup saya mau cerita. Mudah-mudahan cerita ini jadi hikmah buat Bapak Ibu sekalian. Waktu itu saya baru-baru Islam, baru-baru syahadat. Dalam keadaan istri saya itu hamil anak saya yang kedua. Karena saya susah tidur, karena terbiasa rekaman, bikin lagu atau bikin musik itu, jadi saya kadang tidur itu larut malam sekali, bisa jam 3, jam 4 itu baru tidur. Saya pakai untuk baca-baca buku, belajar. Baca buku-buku kita, belajar. Suatu malam itu istri saya datangin saya. Dia bilang,
perut saya sakit. Saya bilang gini, oh mungkin kamu masuk angin, karena kalau menurut dokter anak saya lahir nih ya sekitar 2 mingguan lagi lah, jadi masih lama. Mungkin itu bukan kontraksi, itu mungkin ya sakit perut biasa. Oh minum ini aja, tolak angin itu istirahat. Sampai akhirnya azan subuh, saya ke masjid. Pulang dari masjid, istri saya sudah nangis. Kenapa? Sudah darah. Entah itu pecah ketuban atau apa, pokoknya sudah darah. Bawa ke UGD, ke rumah sakit. Bawa ke UGD, kemudian saya tinggal. Kenapa saya tinggal? Karena saya tidak punya uang waktu itu. Uang yang saya pegang itu hanya 26.000 rupiah. Bayangkan, Allah kuras harta saya. Waktu saya 18 tahun bermusik, Bapak mau tahu gaji saya berapa? Selama saya masih di musik. Gaji saya selama di musik itu sekitar 150 juta seminggu. Setiap minggu gajinya segitu. Belum royalti. Di musik itu ada namanya royalti. Royalti itu rata-rata saya sekitar 1,1 sampai 1,2 miliar per bulan. Kebayang ya, banyak uangnya. Alhamdulillah. Jadi waktu masih main musik itu nggak ada masalah uang. Tapi begitu masuk Islam, pelan-pelan Allah bersihin. Perusahaan saya bangkrut, 2 studio rekaman saya bangkrut, sampai ninggalin utang waktu itu kurang lebih sekitar 16 miliar waktu itu. Saya bilang, saya udah nggak ngeband, sudah nggak bikin karya, studio saya dijual, perusahaan dijual, punya hutang 16 miliar, nggak ada penghasilan. Pelan-pelan Pak jual, villa dijual, tanah dijual, koleksi motor Harley dijual. Gitar saya mahal-mahal Pak. Gitar saya paling murah itu ya 150-170 jutaan kurang lebih, paling murah. Dan gitar saya yang lebih mahal-mahal lagi tuh banyak, seharga rumah juga ada. Tapi saya ikhlas waktu itu sama Allah. Ya Allah, oke, saya bangkrut. Saya tinggal istri saya di UGD. Karena saya nggak punya uang, saya cuma punya uang 26.000. Saya cari teman-teman saya, teman-teman sesama artis lah, yang saya tahu betul uang 10-15 juta itu ya mereka pasti punya. Saya cari, keliling, cari, naik motor, keliling ke rumah ini, ke rumah ini. Nggak ada Pak yang ngasih. Jangankan kasih, minjemin aja enggak. Bahkan ada salah satu artis terkenal, sekarang terkenal banget, inisialnya RA, kaya banget. Saya nunggu di pagar, di depan pagarnya itu 2 jam lebih. Padahal kenal betul, kenal banget. Karena waktu dulu saya sering manggung di RCTI itu di panggung Dahsyat, tau ya. Hostnya dia, sama almarhum Olga Syaputra itu. Hostnya dia tuh membawa acaranya. Saya kenal betul. Bayangin saya disuruh tunggu 2 jam lebih. Sampai akhirnya rumah sakit telepon saya, Pak Dewa, tolong kembali ke rumah sakit. Itu sekitar hampir jam 1 siang. Sampai di rumah sakit sekitar 1:30 siang. Saya dipanggil ke rumah sakit itu cuman untuk tanda tangan surat pernyataan dari rumah sakit, karena saya tidak melakukan down payment, bayar DP, tidak ada uang muka. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak baik terhadap istri atau janin anak saya di rahim istri saya, itu saya nggak boleh nuntut rumah sakit. Intinya begitu aja surat. Saya tanda tangan. Habis tanda tangan, susternya bilang, Pak Dewa minta maaf, kita sudah periksa detak jantung bayi Bapak sudah 3 kali, tidak ada detak jantungnya. Ya Allah.
Terus saya WhatsApp guru saya, karena saya megang mendidik mu'alaf ini kan banyak. Sejabodetabek aja itu 1.800.000 mu'alaf yang saya pegang, belum yang di Bali. Di Bali itu 600-an lebih. Dan saya selalu mengajarkan ke teman-teman mu'alaf saya itu, kalau ada masalah jangan minta sama orang Islam, saya bilang. Karena kalau minta-minta sama orang Islam, yang jelek itu nama mu'alaf. Minta sama kita. Kita ini teman-teman mu'alaf ini punya prinsip, ada kita kasih, nggak ada kita cari. Sama-sama, Pak. Karena mu'alaf-mu'alaf kita ada yang ojek online, ada yang dagang di sayur, ada yang tukang pijet, macam-macam. Tapi kalau ada mu'alaf bermasalah, patungan, Pak. 10.000, 20.000, patungan. Untuk bantuin saudara mu'alaf yang lainnya. Saya ajarkan begitu. Jadi waktu saya kena masalah, yang istri saya mau lahiran itu, saya nggak bilang sama guru saya kalau saya butuh uang. Istri saya mau lahiran, saya butuh uang. Saya nggak bilang. Yang itu waktu itu saya WhatsApp itu Ustadz Halid Basalama. Waktu itu saya bilang gini, Ustadz Afwan, saya punya masalah. Saya nggak cerita, istri saya mau lahiran nggak punya duit, saya nggak cerita. Saya cuma bilang, Ustadz saya punya masalah. Tolong kasih amalan, tolong kasih doa supaya saya bisa keluar dari masalah saya dan punya solusi jalan keluar. Sekitar beberapa menit saya tunggu, beliau balas. Balasannya itu langsung kena ke hati saya. Beliau Ustaz Halid Basalama bilang ini, sejak kapan Allah ciptakan manusia untuk cari solusi? Sejak kapan Allah ciptakan manusia untuk cari jalan keluar dari masalah? Tidak. Apa kata beliau? Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Kalau kau punya masalah, punya kesulitan, cek ibadahmu. Dalam hati saya bilang, ya Allah, saya biasa duha lewat, zuhur udah mau habis gara-gara nyari pinjaman duit itu, Pak, buat istri saya. Saya bilang, astagfirullah. Saya ke belakang rumah sakit ada musola, saya sholat di situ. Karena waktu itu baru-baru Islam, saya nggak hafal banyak doa, Pak. Saya cuman habis sholat gitu, kemudian lanjut asar, saya cuma bilang, ya Allah, ya Rabb, tolong istri saya, tolong anak saya, selamatkan istri saya, selamatkan anak saya. Cuman itu aja, Pak. Saya ulang-ulang, ya Allah, selamatkan istri saya, selamatkan anak saya, selamatkan istri saya. Itu saya ulang-ulang sampai selesai. Saya balik ke ruangan istri saya di UGD, udah lemah sekali, udah pucat, udah lemah aja, udah nggak bisa ngomong. Saya pegang tangan dia, saya masih ingat itu wajah dia nahan sakit itu masih ingat saya. Saya cuma bilang, sabar, Ma, sabar. Mengangguk aja, lemah sekali, sedih saya melihatnya. Sampai tiba-tiba suster datang, dia bilang, Pak Dewa, ada yang cari. Siapa yang cari saya? Karena nggak ada yang tahu. Saya nganterin istri ke rumah sakit tuh nggak ada yang tahu. Kok ini ada yang datang ke rumah sakit? Begitu keluar, ternyata teman saya mu'alaf juga, Chinese, dan dia produser musik. Sampai sekarang pun masih produser musik. Ketemu, wah, kok ngapain? Iya, tadi ke rumah, saya ketok-ketok, nggak ada yang keluar. Yang ngasih tahu tetangga. Pak Dewa mana? Dewa lagi di rumah sakit, Pak, istrinya mau lahiran. Oh, rumah sakit mana? Rumah sakit ini. Jadi datang ke sini. Oh, emang ada apa? Ya ada project nih, bikin lagu, bikin musik nih, buat artis baru. Oh, tapi jangan sekarang kok. Kenapa? Istri mau lahiran. Kamu belum lahir? Belum. Kenapa? Nggak ada uang. Saya bilang. Bapak tahu? Nggak ada 2 menit, Pak. Semuanya lunas, Pak. Dia yang bayarin. Saya bilang gini, ya Allah, cepat betul.
Saya baru minta tadi, cepat betul dikasih. Kadang kita itu pada saat senang, kita lupa sama Allah. Saat kita susah, punya masalah, baru kita datang ke Allah, nangis dulu, ya Allah, ya Allah. Untung Allah kita nggak baper, nggak ngomong kemana aja lu, susah lu baru datang. Waktu seneng diem-diem aja, lupa sholat, lupa ibadah, ada pengajian nggak datang, ada taklim nggak hadir. Kita orang-orang seperti itu. Pada saat kita susah, pada saat kita punya masalah, kenapa kita baru cari Allah? Allah ini cemburu. Allah kepingin selalu kita ada datang. Itu makanya kenapa ada qiyamul lail. Di tengah malam pada saat orang semua istirahat, sedang lelap-lelapnya tidur, Allah nyari kita. Allah kepingin kita datang. Ya Rabb, ngomong sama Allah. Habis itu masih ada sholat subuh. Sebelum kita berangkat kerja, sebelum kita ngantar anak ke sekolah, sebelum kita ke pasar, sebelum kita nyari nafkah, Allah suruh kita datang. Kayak orang tua gitu yang kepingin anaknya hadir. Sini, ayo mau minta apa? Ayo kamu butuh apa? Bilang. Cuman kita ini manusia-manusia sombong, yang menganggap ya nantilah kalau sudah tua baru taat, nantilah kalau sudah berumur baru mau ke masjid. Ayo Bapak Ibu, kita ajak orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenal untuk sama-sama taat sama Allah, untuk sama-sama takwa beribadah pada Allah. Karena kalau bukan Allah yang tolong kita, gak ada yang bisa. Sehebat apapun Bapak Ibu sekalian, gak bisa. Ajak anak-anaknya. Demi Allah, Bapak Ibu sekalian punya anak, nilai ulangan matematikanya, nilai ujiannya jelek, rapotnya jelek. Demi Allah, Bapak Ibu sekalian gak akan dihisap sama Allah. Gak akan. Tapi Bapak Ibu akan dihisap sama Allah begitu anak-anak Bapak Ibu sekalian tidak mau sholat, tidak mau ibadah, subuh gak dibangunin, dibiarkan saja. Itu yang akan dihisap sama Allah. Maaf, saya bukannya emosional atau sedih, nangis, enggak. Saya lebih cenderung ke arah lapar sebetulnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kekeliruan, ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa ke media sosial saya aja, atau tanya ke panitia, nomor telepon saya. Bisa diskusi atau cerita ada masalah apa. Kalau di Instagram, Facebook, TikTok, cari aja Dewa Putu Adi. Adinya tuh ADHI, Dewa Putu Adi. Nanti ada foto kayak Tengku Wisnu, itu foto saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ada kekurangan saya minta maaf, ada kelebihan gak apa-apa, bawa pulang aja, gak usah dikembalikan. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi, karena besok juga saya harus ke Mojokerto. Betul ya? Besok ke Mojokerto dan malamnya pulang, karena saya harus lanjut ke Lombok dan Makassar. Saya cuma bisa mendoakan semoga Bapak Ibu yang hadir hari ini insya Allah kelak akan jadi tetangga-tetangga di surganya Allah. Dan pun kalau misalnya Allah cabut nyawa kita, Allah matikan kita karena waktu kita sudah habis, semoga Allah matikan kita dalam keadaan sedang taat-taatnya sama Allah.
Subhanaka wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.